kala sang naga berambisi di harta karun Laut Cina Selatan. Halo Sobat Pena, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Militer. Dilansir dari laman berita resmi CNBC News Indonesia, dalam seminggu terakhir terlihat kapal pencakar pantai Cina CCG 5901 wirawiri di sekitar Natuna dekat Laut Cina Selatan LCS. TNI Angkatan Laut lantas mengerahkan kapal perang ke Laut Natuna Utara setelah melihat peningkatan aktivitas kapal patroli monster Cina di kawasan yang penuh dengan sumber daya di kawasan maritim itu. Peningkatan aktivitas Cina di LCS memang tidak mengherankan. Negeri tirai bambu ini memang mengklaim sepihak seluruh, bukan sebagian LCS. Klaim ini berawal dari konsep Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus yang dibuat Beijing. Garis-garis imajiner ini dibuat berdasarkan catatan sejarah berdasarkan dokumen Cina yang tidak diketahui kebenarannya dan jelas ketinggalan zaman. Mengutip tulisan Backstreeting, China's Nine Dash Line Professor Stranger than Fiction di lembaga think tank Law Institute, Cina memaparkan konsep ini pada tahun 1993 dan langsung mengklaim kepemilikan 3 juta kilometer persegi di LCS atau 90% dari seluruh lautan. Jelas hal ini melanggar aturan internasional, salah satunya United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 atau UNCLOS. Ambisi Cina ini disikapi serius karena dianggap sebagai ancaman kedaulatan oleh negara sekitarnya seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia termasuk Indonesia. Mereka jelas tidak senang atas tingkah laku Cina yang mondar-mandir dan malah mengklaim beberapa kepulauan di LCS. Dalam kasus Kepulauan Spratly misalkan, Cina harus berhadapan dengan Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Sementara dengan Indonesia terjadi pada Kepulauan Natuna. Elit politik Beijing seakan tutup mata dan telinga atas permasalahan ini. Jalur diplomasi gagal ditempuh, maka satu-satunya opsi terbaik adalah penguatan angkatan perang. Disinilah masalahnya, jika berurusan dengan militer, Beijing jelas unggul atas negara-negara Asia Tenggara. Pada sisi lain, pengerahan angkatan perang menjadi simalakama bagi Cina karena membuatnya terlibat permasalahan lebih jauh dengan Paman Sam dalam China, the USA and the South China Sea Conflict 2003. Amerika Serikat yang punya pangkalan militer di Filipina tidak terima atas agresivitas Cina dan ingin menghalangi negeri tirai bambu. Jika persaingan Amerika Serikat Cina di LCS berlarut, tidak menutup kemungkinan perang terbuka akan terjadi. Apalagi posisi LCS juga berkaitan dengan Taiwan yang juga konflik dengan Cina. Lalu mengapa LCS begitu menarik hingga diperebutkan banyak negara? Jawabannya karena harta karun. LCS adalah jalur terpenting di dunia, ada nilai ekonomis, politis, dan strategis di sana. Menurut United Nations Conference on Trade and Development, perdagangan global senilai 3,37 triliun US dollar atau 20% dari seluruh perdagangan global melewati LCS pada 2016. Bahkan sekitar 2030 diperkirakan hampir 100% minyak bumi dari negara Arab melewati LCS. Menurut US Energy Information Agency (EIA), LCS juga kaya sumber daya alam. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak mentah dan 190 triliun kubik gas yang belum dieksplorasi. Fakta ini jelas membuat siapapun tergiur. Tak heran kalau Vietnam, Filipina, Malaysia, China, dan Indonesia berada di paling depan untuk menjaga teritorialnya di LCS. Alhasil, Laut Cina Selatan pun menjadi salah satu wilayah sengketa dan berpeluang menjadi tempat baru konflik terbuka. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar.